contoh orang yang memandang zahirnya dunia ini. Seperti orang yang memandang keindahan, kecantikan dunia dan sesuatu yang menghiasi akan dia oleh nafsu daripada macam-macam makanan, minuman, pakaian, kenderaan, perkawinan, tempat tinggal, kebun, dan banyaknya harta. Jadi dia hanya, orang ini hanya melihat si fulan itu banyak hartanya, si fulan itu banyak kebunnya, si fulan itu banyak kenderaannya, dan lain-lain. Sehingga kata dia, si fulan ini, mudah itu, nyaman hidupnya. Dia melihat sebatas itu. Maka dia pun bekerja untuk menghasilkan seperti yang dilihatnya dan menghimpunkan dunia malam dan siang. Ingin seperti si fulan tadi. Karena dia melihat orang banyak duit itu sepertinya atau nyaman. Orang banyak duit ini nyaman, sedap, enak rasanya. Bisa buat ini, bisa buat itu, bisa makan ini, bisa minum itu. Lalu karena melihat zahirnya itu, hadirin sekalian, lalu dia bekerja menghimpun harta siang dan malam, ingin menuruti orang si fulan tadi itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Allazi ja'ala ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima khalaqa wa sawwa wa dabbara wa qada. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, para guru-guru, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin. Al-hikmatu tsalitsah wa tsamanun min al-hikamil 'atha'iyyah. Qala al-imamul 'arif billah
Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-83 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, al-akwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun fan-nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibaratiha. Bahwasanya dunia ini zahirnya merupakan tipu daya dan batinnya adalah pelajaran atau pedoman. Maka bermula nafsu itu memandang pada zahir tipuannya dan hati memandang pada batin pelajarannya. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-83 ini. Maksudnya adalah faqad ja'ala Allahu hadhihi ad-dunya wa ma fiha zahiruha ghirrah faman waqafa ma'a zahiriha kana maghrura. Maka sungguh Allah menjadikan dunia dan apa-apa yang ada pada dunia ini zahirnya, luarannya atau tampaknya adalah tipuan. Maka barang siapa yang berhenti beserta zahirnya itu atau luarnya dunia itu, maka adalah dia tertipu, kana maghrura. Orang banyak melihat zahir dunia ini, yang zahirnya dunia ini, atau pemandangan luar dunia tempat kita berdiam ini. Kemudian dia berhenti sampai di situ, dilihatnya luar atau zahirnya dunia itu, dia berhenti, maka dia akan tertipu atau terperdaya. Kaman nazara ila husniha wa bahjatiha wa ma tashtahihi an-nufus min anwa'il ma'akil wasyarab wal malabis wal marakib wal manaqih wal masakin wal basatin wa kathratil amwal fashtaghala bi tahsiliha wa jam'iha laylan wa nahara fahajama alaihi al-maut hadhimil ladzat fa'aqabahu an-nadam wal hasarat wala yanfa'uhu dhalika safara ila Allah bila zadin wala isti'dadin fastawjaba min Allahil tarda wal ib'ad. Hadirin dan hadirat sekalian, contoh orang yang memandang zahirnya dunia ini seperti orang yang memandang keindahan, kecantikan dunia dan sesuatu yang menghiasi akan dia oleh nafsu daripada macam-macam makanan, minuman, pakaian, kenderaan, perkawinan, tempat tinggal, kebun dan banyaknya harta. Jadi dia hanya, orang ini hanya melihat si fulan tu banyak hartanya, si fulan itu banyak kebunnya, si fulan itu banyak kenderaannya dan lain-lain. Sehingga kata dia, si fulan ini mudah itu, nyaman hidupnya. Dia melihat sebatas itu. Maka dia pun bekerja untuk menghasilkan seperti yang dilihatnya dan menghimpunkan dunia malam dan siang. Ingin seperti si fulan tadi,
Karena dia melihat orang banyak duit itu sepertinya atau nyaman. Orang banyak duit ini nyaman, sedap, enak rasanya. Bisa buat ini, bisa buat itu, bisa makan ini, bisa minum itu. Lalu karena melihat zahirnya itu, hadirin sekalian, lalu dia bekerja menghimpun harta siang dan malam, ingin menuruti orang si fulan tadi itu. Maka datanglah atasnya kematian yang menghancurkan segala keinginan-keinginan kelezatan, hazimil lazzat. Maka datanglah kepadanya penyesalan dan tidak berguna lagi penyesalan itu. Dia berangkat menuju Allah, safara ilallah bila zadin wala isti'dadin. Dia berangkat menuju Allah, tidak ada bekal dan tidak ada persiapan. Maka dia dapat dari Allah pengusiran dan dijauhkan. Allah pun tidak mau memandangnya. Ini contoh orang yang melihat zahir dunia itu. Dilihatnya makmurnya seseorang itu, lalu dia ingin seperti itu. Begitu sibuk mencari dunia siang dan malam, karena dia ingin seperti orang kaya itu, tak tahan dia, datang kematian tiba-tiba. Inilah maksudnya tertipu tadi, hadirin dan hadirat sekalian. Qala Allah Ta'ala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah memperdaya akan engkau, artinya jangan tertipu. Bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri, jangan kita terperdaya, jangan menyilaukan pandangan kita. Bolak-baliknya orang kafir di negeri-negeri, kata Allah, taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Hari ini di Singapura ya, naik Garuda lagi. Contohnya ini, besok ke Paris, besok ke Itali, berjalan terus. Jangan tertipu, kata Allah, dengan orang-orang seperti ini. Itu kesenangan yang sedikit, mata'un qalil, kesenangan yang sebentar, kemudian tempat mereka neraka jahanam, wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat. Itu dalam surah Kahfi itu disebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Kata Allah kepada Rasulullah, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu wahai Rasulullah. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang menyuruh kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena semata-mata menginginkan zina perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'awah, jangan engkau ikuti orang-orang yang kami palingkan dari mengingat kami dan perturutkan hawa nafsunya. Itu perbuatan yang sangat melampaui batas, kata Allah. Jadi Rasulullah ini hampir tapi tidak jadi. Sabarlah. Berjalan Rasulullah ini, kawannya Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud, Ammar, itu kawan di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak bisa jadi perhiasan, sebab mereka ini orang kampung, pakaiannya compang-camping. Turidu zinatal hayatid dunya, perhiasan ini biasanya yang lagak-lagak, yang buruk tidak bisa dijadikan perhiasan. Berjalan Rasulullah ini
dengan sahabat-sahabat yang seperti ini. Hampir saja Rasulullah memalingkan wajahnya. Jangan, itulah sebenarnya hambaku. Begitu tuan-tuan sekalian, jangan kita terpengaruh, jangan ikuti. Karena hadirin sekalian, sahabat pernah menceritakan ketika mereka duduk bersama Rasulullah, datanglah pemuka-pemuka Quraisy minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami baru mau duduk bersama engkau setelah engkau usir orang ini, karena orang tak selevel dengan kami. Bagi sahabat Rasulullah dicaci terus waktu di Mekah. Usir mereka dulu karena mereka tak sesuai duduk dengan kami. Kami orang hebat. Begitulah dia. Itu perbuatan yang sangat tercela. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menyilaukan hal-hal demikian, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Allah mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengingat kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha lagi, "Wala tamuddanna 'ainaik ila ma matta'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Wahai Rasul, kata Allah, jangan kamu bercita-cita mengingini kepada sesuatu yang kami senangkan, kepada sesuatu yang kami berikan kesenangan kepada mereka, perhiasan kehidupan dunia ini, yang mana itu membuat mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengingini, mencita-citakan kesenangan yang diberikan kepada mereka. Jangan. Yang mana kesenangan itu membawa azab kepada mereka, dan itu memang tidak diajar dalam agama kita ini. Jangan kita mencita-citakan hal seperti itu. Melihat orang kaya, ingin jadi orang kaya. Itu dia. Ditengoknya kawan tuh punya mobil mewah, dia pun Honda juga macam gitu. Ditengoknya ada seorang pejabat berpakaian rapi, ingin pula dia seperti itu. Ya, ini tidak boleh. Terkadang muncul hal-hal demikian. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasad illa fi itsnatain. Tidak boleh ada keinginan-keinginan kecuali terhadap dua. Kalau kita punya keinginan, dua boleh, yang lain tak boleh. Yang pertama, rajulun atahullah malan fasallatahu ala halakatih fil haq. Pertama yang boleh kita ingini, orang yang diberi Allah harta, kemudian Allah berikan dia kekuasaan untuk menggunakan harta itu di jalan Allah. Kalau kita melihat si fulan banyak duit, boleh mencontohnya, bukan tidak boleh, tapi duit itu untuk digunakan ke jalan Allah. Mencintai dunia itu bukan selama, tidak boleh. Boleh cinta duit, boleh cinta jabatan, boleh cinta harta, boleh. Kalau cinta duit, duit untuk disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan. Cinta kepada jabatan adalah untuk menegakkan keadilan. Cinta harta untuk membantu fakir miskin. Itu hubud dunia yang dibolehkan. Kalau hubud dunia yang mencelakai diri seorang hamba di akhirat, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah nak cinta duit. Ya, anak cinta duit boleh. Tapi dah ditengok duit itu lupa dia. Itu pula manusia ni. Hubud dunia bukan tak berarti tak boleh. Boleh kalau membawa kebaikan. Yang tidak boleh hubud dunia ini, cinta kepada dunia, adalah cinta yang membawa kecelakaan kita di akhirat. Itu tak boleh. Itu yang pertama. Tengok ada orang kaya, membangun masjid je kau-kau. Ikut seperti itu boleh. Warajulun atahullah, yang kedua, warajulun atahullah hikmatan
fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Yang kedua, seseorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Ditengoknya ada orang tuh rajin dia menuntut ilmu, rajin dia pergi ke nasah nih, apa yang didengarkan diamalkannya, ikut seperti itu dibenarkan. Itu yang kedua. Jadi hanya ada dua orang yang kita dibolehkan untuk menjadi orang seperti itu, hadirin dan hadirat sekalian. Wa man nafadha ila batiniha kana indallahi mabrura. Sebaliknya pula ya. Wa man nafadha ila batiniha kana indallahi mabrura. Barang siapa yang tembus pandangannya kepada batinnya dunia itu. Tadi zahirnya, yang dilihatnya dunia itu keindahan, kelezatan, itu saja yang dilihatnya. Ditengok orang kaya, ingin dia kaya, itu zahirnya. Sekarang batinnya dunia, barang siapa yang tembus pandangannya kepada batin dunia, maka dia di sisi Allah adalah orang yang baik. Orang yang melihat zahir dunia tertipu, tetapi orang yang melihat dalamnya dunia, melihat hakikatnya dunia itu, maka dia menjadi orang yang baik. Makanya kita pandang dunia itu batinnya. Macam apa rupanya? Contohnya orang yang melihat batin dunia itu. Kaman nazara ila batini dunya fa'arafa sur'ata dhahabiha wa 'adama baqaiha wa tula hisabiha. Seperti orang yang memandang kepada batin dunia atau hakikatnya dunia, begitu dia pandang batinnya dunia, lalu dia tahu bahwa dunia itu cepat hilangnya dan tidak ada kekalnya. Ada kalanya dunia yang meninggalkan dirinya, atau dirinya yang meninggalkan. Si Fulan tuh kaya, mati juga. Mati. Ada orang kaya tidak mati? Tak ada. Semua ditinggalkannya. Rumahnya, mobilnya, kebunnya. Si Fulan yang dulunya kaya raya, bangkrut. Ini tengoknya itunya, batinnya itu. Jadi dunia ini adalah khayalan belaka. Kita diberitahu Allah dan Rasulullah, kehidupan yang sebenarnya adalah ada di belakang itu. Dan kita memulai hidup di belakang itu, hidup sebenarnya itu adalah ketika berhentinya nafas. Dunia ini khayalan belaka, tak panjang, pendek umur dunia. Dan hidup yang sebenarnya hidup di belakang itu. Dan kita insya Allah memulai hidup yang sebenarnya itu ketika berhentinya nafas kita. Mulailah dia. Jangan dipandang orang mati itu mati. Ketika setiap orang menerima piala kematian itu, setiap kita akan menerima piala kematian, maka piala kematian itu menyamaratakan kita. Yang pejabat, yang tidak pejabat, yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, bila ditanam tulang sama-sama putih, sama-sama hancur, sama-sama dimakan ulat. Amal sajalah tuan-tuan serta hadirin sekalian yang patut kita panjangkan. Dengan apa? Bekas. Kita ingin kita dikubur nanti, ditanam, sebaik orang beranjak dari kubur kita, keluar nama kita dari kubur itu menyebut kebaikan-kebaikan kita. Rasulullah sudah meninggal, wafat 1400 tahun yang lalu. Selama masih ada menarah di masjid, selama itu juga disebut nama Rasulullah, seakan-akan semalam Rasulullah itu wafat. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Janganlah kita meninggal terus dilupakan orang. Kenapa? Tidak ada kebaikan yang kita buat. Dinasihati ontoklah kau katanya. Itu sudah dapat gitu. Dunia ini hadirin sekalian
pasti berpisah dengan kita. Kita yang misahkan dunia atau dunia yang misahkan kita. Itu orang yang memandang batin dunia nih. Kita dilatih untuk memandang batin dunia. Jangan kita pandang zahir dunia itu, tak selesai dia. Ada tetangga kaya raya mati juga rupanya. Ya. Watula hisabiha, memandang kepada lama hisabnya di akhirat, perhitungan lama karena dia banyak menerima anugerah dari Allah. Itu memandang batin dunia begitu dia. Tula hisabiha. Itu ada dikatakan pendapat di antara 10 sahabat yang masuk surga itu, hadirin dan hadirat sekalian, Abu Rahman bin Auf. Beliau paling corot masuk surga. Corot tuh paling lama. Ya, paling lama. Kenapa? Kaya. Iya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Sama taatnya, sama ibadahnya. Yang paling dahulu masuk surga si miskin. Yang kaya masih proses pertanggungjawaban hartanya. Yang miskin apa yang tak dikira? Baju kuya, rumah kupak. Abu Rahman bin Auf tak bisa miskin dia. Memang udah takdiran kaya pula dia. Rumah kupak apa nak dikira lagi? Itu nampak miskinnya itu. Bahkan ada riwayat Nabi yang, ini Nabi pula, mudah-mudahan kita tidak salah adab. Nabi yang agak lama masuk masuk surga. Semua Nabi masuk surga. Tapi ada yang mengatakan yang agak lama itu Nabi Sulaiman. Semua dia punya. Ya, jin punya beliau. Segala punya. Bahkan pernah memberikan terhadap makhluk, meminta kepada Allah biar aku beri makhluk makan. Tak tolak juga dah. Itu semakin kayanya beliau. Jadi riwayat mengatakan agak lama tu beliau karena banyak kaya, banyak harta, beliau kaya. Jadi memandang kepada batinnya dunia ini cepat hilangnya, cepat berpisahnya, dan lama hisapnya. Paling-paling orang kaya itu menikmati kekayaannya 50 tahun atau 60 tahun. Sedikit yang mencapai 80 tahun. Tapi hisab di akhirat bisa ribuan tahun, hadirin sekalian. Berfikirlah. Ya. Jadi fikiran orang ini tembusnya ke situ. Dia tidak memandang begitu hebatnya bangunan itu, tidak memandang banyaknya harta, banyaknya kebun, karena semuanya itu adalah akan habis, binasa. Ini pandangnya adalah cepat hilang dan lama hisabnya. Kalau begini cara memandangnya, dan kita mesti latih diri kita, fashtaghala bijam'iz zadil ukhrawi, maka dia bekerja menghimpun bekal akhirat. Kalau kita memandang dunia, batin dunia itu, maka kita menghimpunkan bekal akhirat. Wa ta'ahhaba liyaumil mi'ad, dan dia bersiap-siap untuk hari kembali itu. Kita pasti mati, jadi mesti ada persiapan. Kita akan berpindah. Kalau kita di dunia mau pindah rumah saja, bertanya pada orang, apa yang elok, jam yang elok, bila pindahnya, macam mana bangunan. Ini kalau pindah ke akhirat, takkan tak ada persiapan. Nak ke mana? Dari dunia mau pindah ke akhirat, sedangkan di dunia saja mau pindah perlu persiapan. Berhutang lagi. Akhirat perlu persiapan. Sudah ada kebunkah? Sudah ada kendaraankah? Sudah ada rumahkah? Dan lain-lainnya. Ini namanya ta'ahhaba liyaumil mi'ad. Apa dia? Bersiap-siap untuk hari kembali itu. Wa ja'alad dunya mazra'atal akhirah, dan dia jadikan dunia yang ada padanya itu sebagai sawah akhirat. Ini orang-orang yang tembus pandangannya terhadap dunia, ya. Dah keluar dari nosah lupa mungkin ini.
Hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita dahulukan. Harta yang kita sedekahkan itu yang menjadi milik kita. Yang belum kita sedekahkan itu, baik dia rumah, baik dia kebun, kendaraan, boleh jadi milik kita, boleh jadi milik istri kita, boleh jadi milik anak-anak kita atau cucu kita. Tapi harta yang kita dahulukan, yang kita wakafkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Nah, itu persiapannya itu dia. Jangan disangka harta yang masih di tangan itu harta kita. Oleh kan Sayyidah Nafisah ketika diberi 1000 dinar, belum sampai di rumah disedekahkan 1000 dinar itu kepada fakir dan miskin. Payah betul buat seperti ini. Hanya kalangan-kalangan tertentu. Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan bahwa manusia itu keluar dari kubur dalam keadaan telanjang, haus dan lapar. Lalu orang-orang yang suka memberi pakaian kepada orang, dia akan diberi Allah pakaian. Dalam dunia ini dia suka memberi makan, dia tidak akan kelaparan. Suka memberi minum, dia tidak akan kehausan. Jadi yang menjadi milik kita yang sebenarnya itu adalah sesungguhnya yang kami jadikan di muka bumi ini perhiasan. Kami uji siapa di antara mereka itu yang paling baik amalnya. Jadi Allah menciptakan bumi, menciptakan perhiasan-perhiasan bumi. Allah menguji manusia siapa yang paling baik amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas berkata, Inna Allah ja'ala dunya thalathata ajza, juz'un lil mu'min, wa juz'un lil munafiq, wa juz'un lil kafir. Fal mu'min yatazawwad, wal munafiq yatazayyan, wal kafir yatamatta. Ya, ini bahasa Ibnu Abbas nih. Allah menjadikan dunia ini 3 bagian, salasata ajza. 1 bagian diberikan Allah untuk orang beriman, yang 1 bagian lagi untuk orang munafik, yang 1 bagian lagi diberikan kepada orang kafir. Fal mu'min yatazawwad, orang mukmin yang diberikan dunia mereka jadikan bekal. Orang mukmin yang diberikan kekayaan dibuatnya bekal untuk akhirat. Ini orang yang tembus pandangannya. Ada harta diinfakkannya, ada harta disedekahkannya, diwakafkannya, baik budinya dan tutur katanya. Itu orang mukmin. Orang munafik yang diberikan kekayaan dijadikannya perhiasan, yatazayyan. Itu dia. Rumah yang mewah. Oh, itulah dia tandanya itu. Ya, di rumah, dalam rumah itu ada kulam lagi. Ada kulam lagi. Bukan tak boleh. Boleh. Takut kita lalai. Tidak ada tuan cakap sebelum iyo. Dapat kulam lalai, asyik bonang aja dalam kulam. Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, pakaian yang mewah, yatazayyan. Jadi orang munafik ini bagian itu yatazayyan, dijadikannya perhiasan. Orang yang beriman ini kita nih hadirin sekalian, kita jadikan bekal untuk akhirat. Tidaklah kita mau seperti orang-orang munafik itu, tidak mau itu. Bahkan untuk mencapai tujuan itu mereka halalkan segala cara. Di Madinah kerja mereka itu apa dia? Bukan terkenal rentenir itu.
si Yahudi itu. Orang-orang Yahudi. Di Madinah itu. Itu kerja orang-orang Yahudi. Kaya. Jangan tanya. Begitulah kerja mereka ini. Dan konsep-konsep dunia tak jauh dari konsep mereka itu. Haram hukumnya itu. Ya, haram kita berhutang kepada rentenir itu, dan haram juga sebaliknya. Itu riba itu, hadirin sekalian, 1 dirham setara dengan 36 kali berzina. Kata Rasulullah. Jadi orang munafik supaya dia menjadi kaya itu antara jalannya. Yang penting yatazayyan, berhias, dijadikannya dunia ini perhiasan. Jadi wal munafik yatazayyan wal kafir yatamata. Dan orang kafir bersenang-senang. Itulah kata Allah, taqallubul ladzina kafaru fil bilad, bolak-baliknya orang kafir di negeri-negeri itu bukan main kan. Upo cantik, pakaian wangi, tak ada kurangnya orang itu, tak ada kurangnya. Itu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita tengok itu ya, kita pertandingan sepak bola tuh. Pertandingan sepak bola di Manchester, di mana-mana itu bukan bagus indahnya apa nih, lapangan, tempat duduk. Tengoklah pakaian orang tuh. Itu yang mereka pakaian untuk menonton bola tuh. Yang mereka pakai itu kalau dikasih sama kita, itu untuk pergi ke hotel tuh. Jauh sekali perbedaannya. Sudahlah upo cantik, upo tampan, duit banyak, bisa ke Singapura, besok ke Iran, kemana-mana. Jangan sempat kita terpengaruh. Ya, jangan sempat terpengaruh. Hadirin dan hadirat sekalian, tidak ada larangan bagi orang beriman itu kaya. Janganlah kita salah faham. Tak ada larangan. Yang dilarang itu adalah orang beriman yang memandang kepada zahirnya dunia itu, sehingga dia menjadikan dunia itu segala-galanya dan melupakan akhirat. Dunia itu dijadikannya sebagai bekal untuk akhirat. Nah, itulah dia. Jadi kita latih diri kita. Jadi alhamdulillah hadirin dan hadirat sekalian, bukan kita nak melebih-lebihkan orang yang ada dalam rumah suluk, tidak. Karena banyaknya masa yang mereka habiskan itu adalah insya Allah untuk akhirat. Cara makan tuan-tuan itu cara makan untuk menuju akhirat. Cara mandi, aktivitas dalam kamar mandi, cara untuk menuju akhirat. Tidurnya dalam rumah suluk, tidur untuk orang-orang menuju akhirat. Di kelambu itu dipasang, duduk di dalamnya, kemudian tidur di dalamnya. Sekarang kan sudah dilebar tuh. Ingat bekaluk juga lah ya, jangan tak bekaluk. Sekarang di tempat duduknya 1 meter lebarnya, panjangnya 1 meter 70 cm. Tak terjuluh kayak gitu lagi dah. Walaupun begitu, tetap tidurnya macam yang dulu. Dibuat macam begitu supaya sonang, tapi jangan sonang untuk melalaikan kita, supaya bisa tas tu masuk di atas. Itu ajanya. Jadi aktivitas orang rumah suluk itu insya Allah menuju akhirat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita latih diri kita untuk senantiasa memandang batinnya dunia dan bukan zahirnya dunia, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.